Kita hari ini sangat bersuka cita ya. Saya bersuka cita karena kita bisa melihat selalu kuasa dan kerja Tuhan. Amin. Dan hari ini saya mau memuji lagi song ministry kita. Kenapa? Karena mereka semuanya lagi bergumul. 3 bergumul dengan jodoh. Ada Damai, nggak usah disebut namanya ya. Nanti Iri nama Robi tersinggung. Tersebut juga namanya. Mereka bergumul tapi terus melayani. Tadi malam kita ada di sini sampai jam 10 malam mereka latihan di sini. Jam 8 tadi pagi udah di sini latihan lagi sampai jam 9 dan sekarang membawa kita memuji Tuhan. Amin. Ada juga Ria di sana, nggak gampang hidupnya. Wow. Cuma dia nggak ada pilihan karena namanya Ria. Jadi kalau dia sedih ganti nama. Ada dia. Tapi saya berasa inilah satu hal yang luar biasa. Robi ada di sana juga. Mamanya udah sakit bertahun-tahun dan lumpuh. Tapi Robi ada di sana penopang keluarga. Maiman juga ada bergumul dengan kesehatannya. Tapi kita nggak akan pernah lihat Maiman seperti orang yang sakit. Itulah kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Hanya Damai di sana yang damai. Iya. Ya, karena namanya Damai, nggak bisa aman. Ya, ketemu polisi damai. Ada polisinya di sini. Dan saya bangga juga dengan Follow sama Yanti. Ini adalah satu pasang orang yang selalu berikan segala hal dengan total. Kalian tidak akan pernah melihat mereka tidak memberi. Dari kemarin kita ada cara baptisan, datang berdua, pulang sakit. Ya kalau waktunya mereka saya pikir kalau waktunya sakit ya sakit. Waktunya berjalan ya berjalan aja terus. Saya sangat bangga dengan mereka. Hari ini pun Yanti drop udah dari dulu ya, tapi itu tidak mengubah. Makanya anaknya di sini Abram. Salah nama juga, bapak orang percaya. Mau gimana harus percaya terus, sudah nggak ada pilihan. Follow namanya, follow me. Ya mau gimana lagi? Nggak bisa. Itu saya bangga juga dengan multimedia kita ya. Ada Ko Samuel di sana, ada Dea, lintas generasi ya. Mereka juga dari malam di sini, Sabtu di sini, apa yang tidak beres semua dibereskan. Ada juga Arif, ada Yani yang menjaga kebersihan kita semua di sini. Arif itu bisa vakum ini loh. Dia vakum semuanya. Ada Yani bersihkan toiletnya kita semua. Yani juga enggak sehat. Arif juga bergumul dengan pasangan hidup. Ini banyak sekali. Ini semua satu bolok ini bergumul udah. Jadi itu tapi tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti memberi. Bangga dengan kalian. Ada asernya kita di bawah menyambut kita, memastikan semuanya di welcome. Saya tadi bolak-balik ke ruang aser, datang pertama nggak ada makanan. Pas datang yang kedua yang ada anggur komuni. Tapi saya lihat hati yang terus juga memberi buat Tuhan. Amin. Dan kita tahu kekuatan kita akan selalu dari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, bahkan Tuhan, di dalam segala pergumulan kami selalu bisa melihat Engkau tetap Tuhan. Engkau pegang kendali, Engkau tetap Bapa yang mengasihi kami dengan sempurna. Engkau memberikan rancangan terbaik dan selalu bisa mempercayai Engkau dalam segala situasi kami. Terlalu banyak Tuhan kebaikan-Mu yang kami tidak bisa abaikan. Tapi kami juga sadar di dalam dunia dan kemanusiaan kami, begitu sering iblis menipu kami Tuhan. Seolah-olah Engkau tidak mengerti. Padahal Engkau adalah Bapa yang paling mengerti. Tadi waktu kami komuni, Kau mati bahkan buat kami melalui Yesus. Tidak ada satu hal pun dosa kami yang bisa menghalangi kerja kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga tahu
Firman-Mu selalu menjaga kami, menuntun kami, memberikan kami Tuhan jalan kembali pulang kepada Engkau. Seberapa jauh pun kami telah melangkah ke arah yang salah, selalu ada tempat kembali karena firman-Mu akan menuntun. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing, mengajar hamba-Mu, juga jemaat-Mu untuk kami hari ini. Pulang sebagai orang yang memiliki rasa puas, kepenuhan, bahkan keyakinan bahwa Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Kristus, Yesus Tuhan kami, Engkaulah pengantara doa kami. Amin. Kita hari ini akan belajar satu pelajaran. Ini masih tentang undivided heart, hati yang tidak terbagi. Dan saya hari ini akan mengkhotbahkan satu khotbah yang paling menakutkan bagi saya. Saya nggak tahu seminggu ini saya baca ini, saya lagi banyak baca di kitab Yehezkiel. Ini adalah topik khotbah dari seluruh khotbah yang paling menakutkan bagi saya. Obedience, ketaatan. Makin saya baca, makin menakutkan. Kemarin saya tanya istri saya, apa bagusnya judul khotbah saya ya? Apakah complete obedience atau total obedience? Kepikir seperti itu. Tetapi yang saya temukan di Alkitab, mau ditambah pun complete obedience, total obedience tidak perlu sebenarnya. Karena obedience adalah obedience. Kata obedience sendiri, kata ketaatan sendiri itu harus komplit. Itu harus total. Jadi tidak ada ternyata dalam definisi Alkitab, ketaatan setengah, ketaatan sedikit, ketaatan sebagian. Kalau disebut ketaatan di Alkitab, itu sudah bicara completely dan totally. Jadi ngapain ditambah total obedience atau complete obedience? Obedience is obedience. Dan itu makin menakutkan saya. Saya nggak nakut-nakuti kita, kok jadi hening ya? Salah khotbah ini, diganti aja lah ya. Ini minggu lalu khotbah kita dari Yehezkiel juga, api cemburunya Tuhan. Api cinta Tuhan itu membara kepada kita. Tetapi api cemburunya Tuhan juga membakar kita. Tujuannya kenapa Tuhan cemburu? Sampai Yerusalem dibiarkan hancur dan mereka dibuang ke Babel. Itu api cemburu Tuhan. Tapi tujuannya 3. Supaya kita mengakui satu-satunya Tuhan. Muncul 68 kali. Akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan di sepanjang kitab Yehezkiel. Dia berbicara, akulah Tuhan, ada satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan di dalam dirimu. Kemudian mengenal dalamnya hati Tuhan. Engkau menyakiti hatiku, menyakiti hatiku. Berulang-ulang dia katakan, umat Israel menyakiti hatiku. Kadang-kadang kita terlalu peduli dengan hati kita, sampai kita lupa bahwa Tuhan juga punya hati loh. Kemudian dia katakan, menjaga kekudusan nama Tuhan. Namaku, namaku. Kenapa dikatakan berulang-ulang? Kita harus menjaga namanya karena perilaku kita, perbuatan kita bisa membuat nama Tuhan akan dipuji atau bahkan dihina. Itu yang minggu lalu kita belajar. Hari ini kita akan belajar. Di dalam kitab Yehezkiel kita temukan lagi 93 kali kata-kata anak manusia. Tuhan memanggil Yehezkiel setiap dia berbicara, hai anak manusia. Kenapa penting setiap Tuhan berbicara kepada Yehezkiel dimulai dengan kata, hai anak manusia. Boleh baca seluruh kitab Yehezkiel, tidak pernah lupa Tuhan. Memulai pembicaraan, hai anak manusia. Wow. Karena itu berarti bagi Tuhan dan mengingatkan sesuatu. Kata anak manusia itu paling banyak di Yehezkiel, kemudian di Injil. 80 kali dan itu mengacu kepada Yesus, anak manusia.
Yang ketiga ada di Mazmur 23 kali. Jadi apa maksudnya anak manusia? Di Mazmur kita dapat jawabannya seperti ini. Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini menunjukkan anak manusia adalah menunjukkan kemanusiaan kita. Benar-benar kita hanyalah manusia dan menunjukkan betapa tingginya Tuhan. Jadi kalau dia berbicara, hai anak manusia, kira-kira gini, kau manusia, aku Tuhan. Kira-kira gitu kata-katanya. Gimana kalau kita setiap berbicara, kau manusia, aku Tuhan. Ini menunjukkan rapuhnya kita dan hebatnya Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman, sebenarnya harus kita sadar dulu siapa kita dan siapa Tuhan ketika dia berfirman. Karena hari ini orang sembarangan mengambil firman, dipikir kita itu levelnya sama Tuhan. Dipikir kita ini boleh memilih seperti Tuhan jualan firman, kita boleh memilih, memilah mana yang kita ambil. Tidak, anak manusia itu maksudnya. Makanya waktu Yesus bilang, aku datang sebagai anak manusia, itu berbicara tentang ketaatan. Ketaatan. Coba kalau saya ngomong ke pasangan saya, hai anak manusia, itu romantis banget enggak? Kan enggak. Itu menunjukkan otoritas. Kita masuk di Yehezkiel 2 ayat 8. Hari ini kita fokus kepada Yehezkielnya. Dia seorang nabi. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Wow. Ini menarik. Dia buat dengar yang kufirmankan kepadamu, jangan berontak. Oke, kita tes sekarang. Kepada istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Seperti tunduk kepada Tuhan. Ayo, amin. Kencang. Mulai. Kencanglah hai anak manusia. Coba. Dikatakan jangan berontak. Amin. Makan. Telan. Seperti itu makanan kesukaan kita. Hai suami. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan mati baginya. Amin. Udah mulai terjadi pemberontakan. Listen to what I say. Itu kata Tuhan. Itu otoritatif banget loh bicaranya. Tentang ketaatan sebagai bangsa. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Tahu berapa lama ini? Dikatakan Tuhan kepada mereka 650 tahun sebelumnya. Sebelum ada pembuangan ke Asyur dan sekarang pembuangan ke Babel. Tuhan sudah katakan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Aku menghadapkan kepadamu pilihan. Pilihan kita adalah berkat atau kutuk. Itulah pilihan kita. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan firman perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini dibicarakan di kitab Ulangan. 40 tahun sebelum kitab Ulangan dibicarakan kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Sama, 2 juta tidak mendengar, 40 tahun mati di padang gurun. Sekarang ada generasi baru yang lahir di padang gurun sebelum masuk tanah Kanaan. Dikasih tahu juga, jadi Israel tahu ini pilihan dalam hidup mereka. Mulai kita katakan, Tuhan kenapa hidupku begini, kok pernikahanku kacau? Jawabannya,
Ini bukan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kita yang sudah memilih kutuk, padahal Tuhan juga minta kita memilih berkat. Kalau keadaan kita hari ini terkutuk, pilih lagi berkat dengan tunduk kepada Tuhan. Amin. Sesimpel itu ya. Single bilang, Tuhan umur udah sekian, kok belum dapat pasangan hidup? Kamu yang memilih kutuk ini. Karena brother sister ada di depan mata tiap hari Minggu. Dan kamu lihat yang di luar itu di sana. Ya, saya sadar, dulu saya udah kenal damai tahun 1999. Di depan mata tiap nih. Saya dari tahun 1999 sampai 2009, saya lihat yang lain aja. Padahal dia jarak jangkauan saya di situ terus. Akhirnya balik ke situ juga. Ngapain sekian lama? Ngapain selama ini bikin daftar list favorit 20? Ini, dari ini. Dating habiskan teh botol berapa ribu kerat. Dengan saudari yang lain. Ujung-ujungnya ke dia. Masalahnya apa? Saya pikir saya milih berkat, ternyata berkatnya udah di situ. Dan di sini sekarang. Akhirnya apa? Sister yang saya favoritin pun jadi kutukan. Karena nggak jadi, saya PHP-in. Berapa yang saya PHP-in kan? Jadi kutukan bagi dia juga. Nah, apa intinya? Habis siang ini kita bicara sama kalian. Lihat. Yehezkiel 3 ayat 10. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu. Dan berikanlah telingamu kepadanya. Listen carefully, take to heart. Itu di NIV. Kasih telingamu, kayak kita dengar gini. Gimana tadi? Baru kasih hati kita. Itu mendengar yang Tuhan mau. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Look carefully, listen closely, and give attention. Gila kata-katanya. Sampai di Yehezkiel 44 tetap sama. Harus dengarkan. Apa yang membuat masalah rumah tangga hari ini? Paling utama, komunikasi. Di antara komunikasi itu, mana yang paling membuat masalah? Kurang mendengar, bukan. Justru karena jago bicara semua, ngegas semua, makanya berantem. Enggak ada yang mendengar. Salah menangkap informasi. Salah nangkap informasi. Maksud lo, ngegas langsung. Mendengar adalah masalah terbesar hari ini. Tetapi juga kebutuhan terbesar untuk didengar. Betul? Benar ya? Dama pernah minta waktu saya untuk mendengar dia 10 menit. Sejak itu saya nangis. Istri saya yang hidup 24 jam sama saya, minta waktu untuk saya dengar 10 menit. Dan jangan menyela katanya. Hai anak manusia. Saya dengarin begini. Bersabdalah. Dia dengar dan dia bilang, thank you sudah dengarin saya. Itu merusak hati saya. Saya bisa mendengarkan orang, melayani, mendengarkan orang berjam-jam di depan istri saya, tapi nggak dengar dia 10 menit pun. Mendengar. Sekarang akhirnya saya dengarin aja apa dia. Kan yang penting dengar. Dan banyak masalah kami resolve. Hanya karena dimulai dengan mendengar aja. Ternyata dia nggak minta solusi, dia minta didengar. Coba, dia minta didengar. Kalau dia minta mobil Mercy kan lebih repot. Kalau diminta dengar doang, ya udah dengarin. Amin. Kok susah amat? Carilah brother yang mendengar, tidak gagal mendengar. Karena itu akan mengubah banyak hal.
Mulai. Mendengar firman Tuhan dengan teliti. Amin. Saya kasih satu firman Tuhan begini. Ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kamu. Kemudian dikatakan Tuhan, seperti aku telah mengampuni kamu. Kalau dipotong, dipenggal, ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kamu, tetapi enggak dilanjutkan dengan, seperti aku telah mengampuni kamu. Berbeda enggak? Kalau hanya dipenggal yang pertama, kita bisa ambil itu seperti yang menentukan keputusan adalah kita akan mengampuni atau tidak. Tetapi ketika dikatakan seperti aku telah mengampuni kamu, itu proporsinya. Tetapi saya kasih tahu, ditambahkan lagi di belakangnya. Sebab jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, aku pun tidak mengampuni kamu. Apa maksudnya? Berapa banyak Kristen hari ini suka pengampunan Tuhan, tapi lupa proporsinya. Padahal Tuhan nggak ampuni kita kalau kita nggak mengampuni orang. Selesai, hilang keselamatan. Teliti. Makanya dikatakan satu iota pun tidak boleh gugur. Jangan kutip sana, kutip sini firman Tuhan. Karena kalau kita nggak teliti bahaya. Ini khotbah. Pendeta katakan begini. Hukum tabur tuai. Ini kan terkenal nih. Saya nggak tahu siapa pencetusnya di awal. Hukum tabur tuai. Pertanyaannya, kalau semua yang kita tabur, kita tuai, siapa yang selamat? Loh, kalau yang kita tabur semua kita tuai, siapa yang selamat? Ada. Kalau setiap dosa kita tuai, siapa yang selamat? Tapi siapa yang menuai dosa kita? Hukum dosa kita. Siapa yang menuai? Yesus kan? Jadi kita bilang hukum tabur tuai. Harus jelas konteksnya. Kalau setiap dosa saya harus, yang saya tuai, saya ini, yang saya tabur, saya tuai. Saya nggak ada di sini. Tapi khotbah itu, konsep itu terlalu terkenal sekarang. Tapi orang nggak pelajari konteksnya apa dulu. Loh, sekarang aku tanya, kalau hukum tabur tuai juga berlaku dalam hidup ini, siapa yang lebih bekerja keras, invest lebih keras, kenapa bukan dia orang paling kaya? Nggak bisa seperti itu. Kalau di hadapan hukum kasih karunia tidak seperti itu. Kita berdosa, Tuhan menuai hukuman, kita dapat hidup. Loh, itu apa? Kita harus mengerti, teliti. Amin. Dengarkan firman. Makanya saya nggak selalu bilang ke orang, baca sendiri firman langsung. Jangan suka jadi korbannya calo, broker. Berapa banyak Kristen hari ini suka membaca renungan harian? Kenapa nggak baca Alkitab aja langsung? Berapa banyak orang hari ini lebih suka mendengar YouTube daripada baca Alkitab langsung? Kenapa kita dikasih Tuhan sumber pertama, kita sumber kedua yang kita suka? Kan orang udah taruh pikirannya di sana, bukan pikiran Tuhan. Kenapa suka remah-remah kalau kita ada main course dari Tuhan? Karena mungkin kita nggak teliti mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cara iblis adalah cuma satu di dunia ini, menipu. Cara iblis, dia kutip firman kepada Hawa, dipelintir dikit, selesai. Dia lakukan hal yang sama, diulang ribuan tahun kemudian kepada Yesus, dipelintir ada tertulis. Bisa dipelintir, karena Yesus jawab, ada tertulis. Kalau Yesus enggak lebih tahu dari dia, bahaya kita hari ini. Apalagi yang bahaya? Pernah dengar doktrin, sekali selamat tetap selamat? Pernah? Tidak ada tertulis di Alkitab. Saya kasih tahu. Yang ada tertulis di Alkitab,
Itu bukan dari Alkitab, karena itu dari RRI tahun 80-an, sekali di udara tetap di udara. Itu. Tapi hari ini karena istilah itu keren, orang nggak teliti lagi ke Alkitab, dan itu bahkan udah jadi aliran daripada teologi dari gereja, udah dilembagakan. Nggak apa-apa pengajaran itu, tapi teliti firman Tuhan. Apalagi, siapa yang percaya di sini dosa warisan? Come on lah, saya yang diwariskan bapak saya aja masalah udah menderita saya. Apalagi dosanya pun diwariskan ke saya. Aduh, come on lah, baca Yehezkiel. Tidak ada dosa warisan. Kenapa? Saya mau tanya. Makanya datang doktrin dari awal dulu. Karena dosa warisanlah bayi dibaptis. Pertanyaan saya, kalau bayinya lahir nggak keburu dibaptis mati, masuk neraka gimana? Tuhan seperti apa yang membalaskan dosa bapaknya kepada bayi dan masuk neraka? Teliti baca Alkitab. Amin. Ini menakutkan saya. Saya harus cek ulang. Saya sekarang mengajarkan kepada jemaat. Ada enggak yang saya ajarkan? Sepotong. Tidak ada niat, tapi kan di penghakiman enggak dihargai niat. Kan enggak dihargai nanti, enggak bisa lolos. Mendengar dengan teliti. Amin. Brothers sisters, mulai hari ini baca firman. Berat bro baca firman. Kalau berat, hidup ini masih lebih berat daripada itu. Ya. Kita lanjut. Ini perintah Tuhan lagi kepada Yehezkiel. Dia sebagai seorang nabi untuk mengingatkan Israel. Israel sudah di pembuangan Babel loh. Sebelumnya kita tahu Israel tidak mendengarkan Nabi Yeremia, Nabi Yesaya waktu masih di Yerusalem. Sekarang udah di pembuangan masih juga bebal, makanya disebut Babel tempatnya. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Israel dihukum 390 tahun. Yehezkiel diminta Tuhan menanggung itu 390 hari, berbaring di sisi kirinya. Kemudian 40 hari hukuman Yehuda. Siapa pernah berbaring begini 390 hari? Seorang nabi diminta melakukan itu. Bukan salahnya dia loh. Salah dari Israel. Di sisi kanan 40 hari. Wow. Kalau aku sih, wow, saya baca ini ya. Saya tanya, seberapa taat saya hari ini kepada Tuhan? Hukuman orang loh, hukuman orang lain bukan salahnya dia harus tanggung. Makanya disebut anak manusia. Makanya Yesus juga anak manusia. Menanggung hukuman yang bukan dia harusnya tanggung. Linknya cara pikirnya Tuhan. Ini tindakan ketaatan Yehezkiel. Ini diperagakan, dihidupi, dilakukan. Dikatakan Tuhan, kalau aku suruh kau bangun, bangun. Kalau aku suruh kau berdiri, berdiri. Nggak bisa dibilang nanti seperti kita di sini, gereja buka jam 8, pemegang kunci belum sampai jam 8, nggak bisa. Bangun, bangun, berdiri, berdiri. Tidak ada alasan lagi libur, Idul Adha, tetap bangun, berdiri, beribadah. Itu dikatakan Tuhan. Apalagi tinggal di rumah, terikat, dibelenggu, dan jadi bisu sampai waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Diperagakan semua.
Kemudian makan roti jelai dan membakarnya di atas kotoran lembu. Saya mau kasih tahu, sebelumnya bukan kotoran lembu, di atas kotoran manusia, tetapi Yehezkiel nego kepada Tuhan. Tahu nggak apa waktu dia nego kepada Tuhan? Ya, aku ganti kotoran manusia jadi kotoran lembu. Artinya apa? Nego kepada Tuhan, ya itu aja negonya, tapi tetap harus dilakukan. That's it. Cukur rambut dan janggutnya sampai bersih, botak. Sebagian dia bakar, sebagian dia hamburkan, sebagian dia simpan. Buat apa? Hanya untuk mengajar Israel. Inilah lambang pemusnahan Tuhan buat kalian. Kemudian apalagi? Peragakan hidup seorang buangan, hidup tanpa rumah. Dia keluar dari rumahnya, dia pikul barang-barangnya, tidur di jalanan. Mengucapkan ratapan, meratapi tentang Israel. Orang Batak bilang mengandung. Yang nangis pakai nada itu, Inang, dulu engkau baik, hutang kita belum dibayar. Gitu. Dia meratap. Disuruh Tuhan. Kemudian, jangan berduka. Istrimu akan mati. Istrinya mati dan dia nggak boleh berduka. Ini adalah tindakan ketaatan yang diminta Tuhan. Saya mau tanya hari ini, kita ke gereja nggak ada kendaraan terlambat. Itu tindakan ketaatan apa? Ada lembur di kerjaan, kita udah nggak bisa melayani Tuhan. Ketaatan apa? Tindakan ketaatan. Ini khotbah yang saya menakutkan saya sendiri. Kalau Tuhan suruh kita hari ini pergi mission team, kita pergi enggak? Kita akan katakan, Tuhan asetku semua di Bogor, kalau aku pergi siapa yang akan jaga aset? Kira-kira apa jawaban Tuhan? Hai anak manusia, kau manusia, saya Tuhan. Sadar. Hari ini, terlalu banyak negosiasi dengan Tuhan. Brothers sisters, ketaatan bagi Tuhan matters. Melakukan perintah Tuhan dengan persis. Jangan didiskon, walaupun dunia hari ini banyak diskon. Tuhan bukanlah Tuhan yang online, yang selalu promosi diskon. Enggak. Walaupun kita suka diskon di dunia, tapi jangan pernah diskon. Perintah Tuhan. Kenapa? Karena suatu hari dia juga akan tuntut setiap yotanya. Amin. Yang punya 5 talenta harus kasih berapa ke Tuhan? 5 talenta. Boleh enggak 5,5? Tambah malah boleh. Kurang enggak boleh. Yang 1 talenta diminta Tuhan berapa? 1. Tapi kalau yang 1 kasih 1, 5 kasih 5, 2 kasih 2, bagi Tuhan, wow itu udah 100% bagi Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, berapa banyak talenta yang kita punya untuk membangun di dunia, tapi talenta itu nggak pernah kita pakai membangun buat Tuhan. Menarik ya firman Tuhan. Ada orang di dunia sana, mereka melatih dirinya untuk melakukan hal-hal dunia yang bahkan tidak kekal sama sekali. Mencapai hal-hal terhebat di dunia, mempertaruhkan seluruh hidupnya, mengambil semua pelajaran, mengambil semua pelatihan, tapi tidak pernah ambil buat Tuhan. Kira-kira bagaimana? Perintah Tuhan persis. Dan inilah perintah bagi kita hari ini. Saya 2 kali saya mau mundur mengkhotbahkan ini minggu ini. Kenapa? Bukan karena jemaat, bukan karena diri saya sendiri. Saya harus juga punya ketaatan ini ke depan. Wow, mulai tegang ya. Berada sister kita yang dari Jakarta menyesal mereka kebaktian di Bogor hari ini.
Salah ini. Rio udah menghindari komunis, sengaja nggak dikasih tahu saya. Kalau nggak saya minta bikin komuni, ini mah lebih berat dari komuni. Kita lanjut ya. Yehezkel 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Itu di pasal 3. Di pasal 33, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkan mereka demi namaku. Wow. Artinya gini, setiap firman yang kau dengar dari aku harus sampai ke mereka. Segera. Sesegera apa? Kita lihat. Tahu? Watchman of the wall. Ini di budaya masa itu. Kan setiap kota waktu itu bertembok ya. Setiap kota punya tembok pertahanan. Mereka selalu taruh penjaga menara di sana. Dia kan tujuan penjaga merana lagi. Tujuan penjaga menara, iya. Di sekeliling tembok, di setiap arah penjuru angin, dia mengawasi ada musuh enggak yang menyerang. Ada tanda bahaya enggak. Kebayang enggak kalau penjaga menara itu tertidur, musuh sampai ke tembok. Mereka biasanya tiup pakai sangkakala, shofar namanya. Ada bahaya, gitu kan? Udah. Coba kalau dia terlambat memperingatkan, apa yang terjadi? Cilaka. Inilah yang dikatakan, inilah yang diambil kepada Yehezkel oleh Tuhan. Kalau kita baca di Yehezkel 3:18-19, untuk orang jahat, bagaimana dia menjadi penjaga bagi orang jahat? Dikatakan gini, jika orang jahat mati dalam kesalahannya, tetapi Yehezkel tidak peringatkan, aku akan menuntut nyawanya daripadamu. Tetapi jika Yehezkel peringatkan, kamu lepas dari tuntutan. Hari ini, jika ada orang jahat di sekeliling sini, bahkan di dunia ini tidak bertobat, siapa yang dituntut Tuhan? Murid Yesus, Kristen, yang diberi misi untuk menyadarkan mereka. Wow. Berarti nanti tukang parkir kalau nggak masuk surga, bahaya kalian. Padahal tiap minggu dia di sini. Mulai sapa, mulai berteman sama mereka. Peringatkan mereka. Jangan nanti setiap peringatkan mereka semua bayar parkir, bertobatlah kerjaan surga sudah dekat. Bertobatlah, lama-lama pulang dikempesi semua ban kita. Tetapi ada untuk orang benar juga, untuk kita juga di dalam ini murid Yesus. Jika ada murid Yesus atau orang benar itu berbalik dari kebenaran dan mati, tetapi Yehezkel tidak peringatkan, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban. Tetapi jika kamu sudah peringatkan, kamu lepas dari tuntutan. Jika ada hari ini berada sister kita berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak datang ibadah, dan kamu diam tidak peringatkan, kamu akan dituntut. Jadi hari ini lihat yang nggak datang ibadah, apakah mereka sakit, imannya lemah atau apa? Kasih tahu mereka, peringatkan mereka. That's it. Karena Tuhan tidak pernah mendesain Kristen yang menikmati keselamatan. Kita harus ingatkan satu sama lain. Dan kalau kamu yang diperingatkan, kamu bersyukur harusnya. Bukan membantah. Amin. Makanya kalau ada telat ibadah, kita akan bicara. Karena kenapa saya bicara sama kamu? Sebenarnya saya nggak suka bicara sama kamu. Kamu telat ibadah. Biar saya selamat aja sebenarnya. Iya dong. Jadi kita pun harus saling itu punya. Kebayang nggak kita saling begitu? Artinya biar kita semua selamat. Amin. Menyampaikan peringatan Tuhan. Dengan segera. Jadi kalau kamu diperingatin, jangan tunjukkan tidak suka. Kamu bersyukur karena kamu dijaga nyawamu supaya selamat. Jangan bilang jemaat kepo. Kok mau tahu privasi orang? Olah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Amin. Nah, habis ini nanti makan siang agak sepet rasanya karena kan banyak peringatan-peringatan. Undivided heart. Ketaatan sepenuh hati.
Ada 3 hal kita belajar dari hidup Yehezkiel. Mendengarkan firman Tuhan dengan teliti. Kalau kita nggak tahu, tanya aja yang lebih tahu. It's okay. Atau belajar firman sama-sama. Melakukan perintah Tuhan dengan persis. Baru menyampaikan peringatan Tuhan dengan segera. Kepada saudara-saudari kita dan juga kepada dunia. Amin. Berat ya bro, berat. Karena arti nama Yehezkiel, God's strength. Kita harus kekuatannya dari Tuhan baru bisa lakukan itu. Amin. Bukan kekuatan kita itu berat. Tapi kalau kekuatan dari Tuhan, itu bisa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, berikan kami kekuatan Tuhan. Untuk kami bisa taat kepada firman-Mu. Taat melakukan perintah-Mu. Taat menyampaikan peringatan-Mu. Bantu kami untuk tidak berbantah dan berontak kepada Engkau. Karena itulah yang terbaik. Pilihan kami Tuhan diperhadapkan kepada 2 hal. Taat jadi berkat. Berontak jadi kutuk. Kuatkan kami semua. Bantu kami jemaat-Mu juga, lembutkan hati kami untuk mendengarkan setiap peringatan-Mu. Yehezkiel mengajarkan kami untuk mengenal Tuhan. Kemurahan hati Tuhan, tetapi juga kekerasan karakter Tuhan. Kami harus mengenal dua-duanya. Karena Kristus pun datang pertama kali dengan penuh kasih karunia sebagai juru selamat. Tetapi Kristus akan datang kedua kali sebagai hakim, penuh dengan keadilan. Tuhan, ajar kami untuk kami terus taat kepadamu. Dalam Yesus Kristus dan Tuhan kami berdoa. Amin.